menafkahi pasangan hidupnya, sejumlah suami berikut ini justru tega menjual para istrinya kepada pria hidung belang. Tak melulu hanya karena masalah ekonomi, fantasi seksual juga melandasi prostitusi itu merajalela di dalam keluarga. Pria ini diringkus Satreskrim Polrestabes Surabaya karena sudah menjual istrinya kepada pria hidung belang. Untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya, sang suami mematok tarif Rp500.000 sampai Rp800.000 melalui aplikasi media sosial. Rupanya sejak 2021 sudah 5 kali praktek seks bertiga alias threesome dilakukannya di sejumlah tempat berbeda. Motifnya bukan sekedar ekonomi, tapi demi fantasi pribadi. Suami jual istri juga terbongkar kepolisian di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bermula dari rasa dendam karena pasangannya selingkuh, akhirnya sang suami menjajakan istrinya ke lelaki lain seharga Rp300.000. Namun, hal itu berlanjut pada kebiasaan seks menyimpang karena keduanya menyukai hubungan badan bertukar pasangan. Lain lagi yang terjadi di Madiun, kala seorang pria menjual istrinya senilai Rp650.000 sekali kencan kepada temannya. Beralasan karena himpitan ekonomi, ia tega menawarkan belahan jiwanya untuk dimadu. Namun fakta baru terungkap. Seolah gelap mata dan terbuai nikmatnya uang, justru istrinya sendiri yang menawarkan diri pada suaminya agar bisa melayani pria lain. Pelaku menjual istrinya tersebut karena ada tekanan ekonomi. Sehingga baik istri ataupun suami sepakat untuk melakukan hal tersebut. Dan kami rasa ini bukan yang kali pertamanya. Dari sudut pandang psikologis, himpitan ekonomi jelas bukan menjadi satu-satunya faktor utama pemicu kasus suami-suami jual istri. Sebab rusaknya moral pelakulah yang melanggengkan fenomena ini terus terjadi. Semua orang punya nafsu, semua orang punya dorongan, semua orang punya stres yang sangat besar. Gitu ya, dan semua orang terdorong untuk melakukan sesuatu untuk terlepas dari itu. Nah, tapi ternyata fungsi prefrontal cortex kita itu sebagai pengerem. Makanya manusia beda dari binatang. Karena binatang yang punya otak, dia nggak punya prefrontal cortex. Gitu. Jadi memang fungsi moralnya rusak. Gitu, benar salah buat dia udah rusak gitu. Dan ini hal yang salah. Gitu. Semua orang di dunia hampir semua setuju ini salah kecuali orang-orang tertentu yang punya kerusakan moral yang artinya kalau kita lihat secara sainsnya dia ada di otaknya juga ada bagian otak yang rusak. Istri-istri yang jadi korban fenomena ini haruslah berani menolak dari wujud lain dari KDRT ini. Perempuan-perempuan ini juga kalau saya mendampingi kadang seringkali mereka takut gitu ya atau kadang ada distorsi kognitif ya, kesalahan berpikir gitu ya yang entah mungkin pengalaman traumatik dan segala macam yang berpikir itu bentuk cinta. Gitu. Jadi ya wanita-wanita ini ya juga perlu dibantu ya. Mari kita sosialisasikan tidak ada satu orang pun yang boleh melukai kamu atau memaksakan kehendaknya pada diri kamu. Kamu boleh menolak. Kita punya hak gitu. Dan kalau memang diperlakukan seperti itu, melaporlah karena ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, sakralnya nilai keluarga harus dipegang teguh. Setiap pasangan harus saling menguatkan moral agar tak terjerumus dalam jurang maksiat. Yakinkan diri dan pasangan jika masih banyak cara yang baik dan halal untuk menghidupi keluarga. Tim Liputan melaporkan. Ya, na'udzubillahi min dzalik, sulit dipercaya namun peristiwa ini benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Seorang suami yang dengan ragam alasan tega menjual istrinya. Ustadz Arifin, miris sekali ini entah apa yang ada di kepala para suami yang tega melakukan hal sehina ini. Bagaimana tanggapan Ustadz Arifin? Saya sepakat tadi Kak Cinta ya dengan psikiater itu bahwa ahli psikologi bahwa ini memang sudah rusak moralnya. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang agama ini sudah tidak lagi kenal Tuhan ya, tidak kenal kebaikan, tidak kenal akhlak, tidak kenal akhirat gitu ya. Karena sebetulnya pada saat kita mengikat janji melakukan pernikahan itu kan kita menggunakan nama Allah. Dengan nama Allah kita mengatakan qabiltu nikahaha itu saya terima nikahnya itu dengan nama Allah gitu. Kita menyebut nama Allah bahkan disaksikan oleh orang-orang terbaik, bahkan kadang-kadang maharnya Al-Qur'an gitu ya.
itu kan sebetulnya sebuah perjanjian yang sangat sakral yang bukan hanya soal nikmat. Nah, kebanyakan orang yang melakukan tindakan-tindakan nekat semacam itu hanya melihat pernikahan atau perkawinan itu sebatas sarana pemuasan nafsu. Padahal tidak hanya itu. Kalau hanya itu ya apa bedanya kita dengan binatang gitu. Soal umpamanya ada ketertarikan seorang laki-laki kepada perempuan lain selain istrinya, itu wajar sebatas hanya ketertarikan. Tapi pada saat kemudian dia menindaklanjuti ketertarikan itu, lalu kemudian melakukan hubungan terlarang, kemudian istrinya membalas dendam dengan itu, yang lain kemudian saling menikmati, itu sudah rusak sekali karena tidak ada kontrol di dalam dirinya terhadap tindakannya itu, bahwa ini sebetulnya tidak baik. Jadi kalau hanya memandang ini sebagai kenikmatan, sangat keliru. Pernikahan bukan semata-mata sarana untuk mencapai kenikmatan seksual, ya, bukan semata-mata, bahkan itu hanya bagian kecil. Kalau kita hitung sajalah dalam sehari kita, sebagian besar hari-hari kita atau jam-jam kita, waktu-waktu kita kan kita gunakan bukan untuk itu, tapi untuk yang lain. Itu pernikahan itu dari mulai kita menikah sampai kita bercerai dengan kematian umpamanya, itu isinya pahala semua kalau kita sadari dan kita lakukan dengan benar. Tapi sayang, seribu sayang, ini banyak yang memandang pernikahan hanya sebatas sarana untuk memuaskan nafsu. Jangan sampai di situ, saya kira. Saya ingin berpesan betul kepada saudara-saudara saudara kita semua ini, jangan memandang pernikahan hanya sebagai pemuasan seksual. Kita akan rugi. Nanti kita sendiri tidak akan puas karena imajinasi kita akan mencari yang lebih dan lebih lagi, karena di atas perempuan cantik pasti ada yang lebih cantik. Di atas laki-laki tampan juga pasti ada yang lebih tampan. Di atas laki-laki yang kaya pasti ada yang lebih kaya. Akhirnya kita akan terbuai, tergoda terus oleh bisikan-bisikan setan. Yang laki-laki mengejar terus perempuan, yang perempuan mengejar terus laki-laki untuk mencari kenikmatan-kenikmatan baru. Padahal kenikmatan hanya bagian kecil saja dari pernikahan. Yang bagian besarnya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kak Cinta. Iya, Ustadz, seperti yang disampaikan dalam berita tadi bahwa rusaknya moral menjadi masalah utama. Hal ini mengingatkan kita pada tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana menurut Ustadz, mungkin bisa diceritakan pada zaman Nabi saat itu, sehingga Allah akhirnya mengirim Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, justru kalau kita lihat rusaknya moral masyarakat pada masa Rasulullah SAW, di mana laki-laki dengan bebasnya untuk kawin dengan siapa saja, bahkan kadang-kadang mohon maaf itu zaman dulu ada gitu ya, tukar menukar pasangan itu wajar. Hari ini saya dengan istri teman saya, besok kamu boleh berhubungan dengan istri saya. Itu terjadi pada zaman itu. Kemudian ada anak menikah dengan ibunya. Itu zaman dulu ada. Nah, Islam menata itu semua gitu. Datangnya Islam ini, risalah yang dibawa oleh Rasulullah, menata itu semua bahwa yang ini baik, yang ini tidak baik, yang ini benar, yang ini tidak benar. Masa sekarang kita kembali lagi kepada zaman jahiliyah sih, padahal Islam sudah sangat menjelaskan, sudah cukup jelas apa akibatnya, apa konsekuensi dari perilaku seks yang semacam ini gitu. Jadi saya kira memang di samping moral tadi itu kita juga perlu barangkali menambah wawasan keagamaan kita lah. Baca-bacalah buku-buku keagamaan terkait dengan pernikahan. Mengapa trisam tidak boleh gitu, mengapa kemudian selingkuh itu berbahaya sekali. Itu ada ulasan-ulasan ulama, dan justru Islam menurunkan ajarannya dengan yang seperti sekarang kita kenal ini, yang membolehkan ada laki-laki menikahi 4 perempuan paling banyak. Itu ada sebabnya, ada kronologinya gitu, ada alasannya, sehingga kemudian inilah yang dianggap yang paling baik. Itu pun ketika kalau kita berbicara poligami, itu pun dalam keadaan-keadaan yang sangat darurat. Nah, sekarang sangat disayangkan dari segi pembolehan poligami saja ada orang yang terlalu leluasa, terlalu membebaskan. Pokoknya boleh 4 asal suaminya mau. Padahal justru tidak begitu gitu. Poligami ada soal lain, kemudian yang di sisi lain seperti ini juga ada orang yang memandangnya terlalu bebas itu tadi. Padahal tujuan dari syariatnya pernikahan itu
untuk saling menguatkan, mendukung, sama-sama mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasul terkait dengan eratnya pernikahan, hubungan antara suami istri dalam hal pernikahan ini adalah saling mengingatkan ketika salah satunya mulai menyimpang secara agama, atau saling mengingatkan, saling mengajak untuk berbuat kebaikan. Contoh yang sangat kecil, Rasul bilang, kalau suami bangun malam untuk sholat malam, itu jangan bangun sendiri, bangunkan istri juga, gitu. Artinya kan si suami mau masuk surga, atau pahalanya lebih banyak dengan sholat malam itu. Masa masuk surga sendiri, masa dapat pahala sendiri, ajak dong istri, gitu. Istri juga begitu. Nah ini artinya secara kebalikan, ketika istri berbuat maksiat, ya suami juga harus mengingatkan, masa saya akan ke surga, kamu mau milih neraka sih? Selamatkan istri itu supaya tidak ke neraka. Nah, itu saya kira penting, pengertian kepemahaman tentang agama yang semacam ini perlu dikuasai, diketahui oleh pasangan suami dan istri supaya tetap pada jalur saling membawa, mengajak kepada yang benar, kepada yang dibolehkan dan menuju surga. Karena tujuan kita satu kok, hidup dan beribadah, dalam ibadah kita mencapai ridha Allah dan ujung-ujung adalah surga. Saling menopang antara suami istri. Saya kira begitu, Kak Cinta. Ya, Masya Allah, indah sekali jika pernikahan itu dilandasi dengan tujuan untuk ibadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti pernikahannya akan langgeng dan juga bisa saling mengingatkan untuk menuju ke kebaikan. Baik.